Oke teman-teman, kembali lagi bersama Nasarudin Tutorial. Kali ini saya akan berbagi video edukasi tentang bagaimana teman-teman semua menentukan yang namanya klinik gigi potensial order atau dental klinik untuk teman-teman bisa menentukan apakah klinik-klinik gigi tersebut potensi untuk bisa masuk produk teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman harus tahu bentuk dan tempat klinik teman-teman. Nah, jadi maksud dari bentuk dan tempat klinik itu apakah klinik tersebut tuh termasuk tempatnya strategis atau mungkin bisa dibilang eye level. Maksud dari eye level tersebut, jadi ketika pasien lewat ke tempat klinik, apakah kliniknya itu memang benar-benar terlihat oleh pasien begitu. Jadi otomatis ketika kita tahu bentuk dan tempat kliniknya tersebut strategis, otomatis bisa juga dibilang itu klinik-klinik potensi untuk bisa masuk produk kita teman-teman. Karena kenapa? Jadi kalau misalnya kliniknya bisa terlihat oleh pasien gitu kan, gampang banget. Contoh seperti kayak di pinggir jalan gitu kan, kliniknya bisa terlihat, ya otomatis pasien juga udah pasti ada yang mampir begitu ya, logikanya seperti itu. Nah teman-teman, itu bisa dimasukkan untuk klinik potensi untuk bisa masuk produk kita teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya untuk menentukan klinik-klinik potensi order. Nah, khususnya untuk klinik gigi, teman-teman tanya ke asisten ataupun resepsionisnya berapa jumlah dokter praktek yang ada di klinik. Contoh seperti ini, apakah dokter gigi yang ada di praktek itu ada sekitar 10, 15, ataupun mungkin 20 dokter praktek. Nah, jadi teman-teman silahkan cari tahu berapa jumlah dokter yang praktek di klinik tersebut. Jadi otomatis kalau kliniknya dokternya juga banyak, otomatis untuk kebutuhan alat-alat dental, alat-alat gigi juga kan perlu banyak juga begitu teman-teman. Jadi itu juga termasuk dari klinik potensi untuk bisa masuk produk kita. Nah, yang selanjutnya teman-teman juga cari tahu gelar dari dokter giginya teman-teman. Nah, maksud dari gelar dokternya seperti ini. Ketika teman-teman datang ke klinik dan jumlah praktek dokternya itu banyak begitu, teman-teman silahkan untuk cari tahu berapa istilahnya dokter-dokter spesialis yang ada di klinik dan berapa jumlah dokter-dokter GP ataupun umum begitu teman-teman. Contoh seperti ini, teman-teman istilahnya menawarkan produk-produk ortodontik atau semisal BH. Nah, teman-teman tanyakan di klinik tersebut berapa istilahnya dokter-dokter spesialis orto atau dokter-dokter spesialis prosto atau misalkan bedah mulut gitu kan, spesialisnya ada berapa dokter. Nah, yang selanjutnya dokter-dokter umum ataupun dokter-dokter GP yang khusus misalkan nanganin orto juga ada berapa dokter. Nah, jadi ketika teman-teman sudah tahu, sudah dapatkan datanya, nah otomatis itu juga termasuk dari klinik-klinik potensi untuk bisa masukin produk kita teman-teman. Oke. Nah, yang selanjutnya teman-teman, ketika teman-teman sudah tahu bentuk dan tempat kliniknya seperti apa, ditambah juga istilahnya jumlah praktek dokternya ada berapa dokter dan juga dokter spesialisnya ada berapa, dokter GP-nya ada berapa, teman-teman sudah tahu datanya. Silahkan teman-teman tanyakan juga ke tanyakan juga ke resepsionis, mohon maaf, dan juga asistennya, kira-kira rata-rata pasien yang kontrol untuk pemasangan bracket itu ada berapa pasien per hari. Ditambah juga kalau misalkan perharinya pasien-pasien yang pemasangan bracket mau itu konvensional ataupun self-ligating ada berapa pasien per hari, ada berapa pasien per minggu, ada berapa pasien per bulan. Nah, dengan begitu teman-teman kan nanti akan tahu datanya per hari ada berapa pasien yang pemasangan bracket, per minggunya dan juga per bulannya, baik itu konvensional bracket ataupun yang bracket self-ligating. Nah, dengan teman-teman tahu datanya, otomatis teman-teman ada potensi untuk bisa masukin produk tersebut. Kenapa? Karena teman-teman tahu datanya, yang kontrol berapa orang per hari, yang pemasangan bracket pun berapa orang per hari. Jadi itu juga termasuk dari klinik untuk potensi order untuk masuk produk kita teman-teman. Oke? Oke teman-teman, yang selanjutnya untuk menentukan klinik-klinik gigi atau dental klinik
potensi untuk order, untuk memasukin produk kita, nah teman-teman juga silahkan tanya ke asisten ataupun resepsionis klinik, produk kompetitor itu yang masuk apa, distributor atau supplier yang masuk ke klinik itu dari mana saja. Contoh kalau misalkan kita ngomongin ortodontik bracket gitu ya. Nah, bracket yang masuk ke klinik tersebut dari distributor mana dan merek apa, teman-teman silahkan gali informasi dan cari tahu tentang hal tersebut. Jika istilahnya distributor-distributor yang lain juga bisa masuk ke klinik tersebut, otomatis klinik tersebut juga potensi untuk order dan potensi untuk memasukin produk yang kita bawa, produk bracket contoh, atau misalkan produk-produk yang lain. Karena kenapa? Distributor yang lain pun istilahnya bisa masuk ke klinik tersebut, otomatis ada kemungkinan produk yang kita bawa, distributor kita pun bisa masuk nih ke klinik tersebut. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman silahkan cari tahu sedetail mungkin. Contoh kita contohkan untuk bracket deh, bracket dari distributor mana, mereknya apa. Jadi teman-teman silahkan cari tahu itu dulu. Oke? Oke teman-teman, yang selanjutnya untuk teman-teman bisa menentukan klinik potensi order, teman-teman tanyakan juga apakah klinik tersebut punya cabang atau tidak. Nah, biasanya ada beberapa klinik gigi atau dental klinik yang mempunyai beberapa cabang, dan ketika teman-teman ingin memasukkan produk tersebut harus ke pusatnya begitu. Jadi satu pintu teman-teman. Biasanya itu berbasis ada yang berbasis PT juga ya, rata-rata PT. Jadi teman-teman silakan kerjasama masukin produk ke pusatnya begitu. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan klinik yang banyak cabang, otomatis memang sangat besar sekali potensi untuk bisa masuk produk kita. Contoh kalau bracket bisa mengambil istilahnya 50 sampai mungkin ratusan set bracket teman-teman. Jadi untuk klinik-klinik cabang, pastikan teman-teman menawarkan produknya di pusatnya langsung. Oke teman-teman, untuk teman-teman bisa menentukan klinik atau tempat praktek dokter itu potensi order atau bisa masuk produk kita. Nah, caranya teman-teman bisa lihat di rating dan ulasan klinik. Jadi biasanya ada beberapa klinik atau beberapa tempat praktek dokter mempunyai akun media sosial, baik itu TikTok, Facebook, ataupun Instagram. Jadi teman-teman lihat apakah ulasan dari pasiennya itu memuaskan ketika treatment di klinik begitu. Jadi jika memang pasiennya puas treatment di klinik, otomatis stok produk contoh orto behal yang ada di klinik otomatis akan terpakai terus. Tapi kalau misalkan ulasan istilahnya pasien di klinik, di akun media sosial klinik begitu kan, otomatis kan stok produk behal tersebut tidak akan jalan. Kenapa? Karena pasien tidak akan balik lagi. Tapi kalau pasien puas di tempat klinik tersebut treatmentnya, otomatis produk tersebut akan jalan, produk tersebut akan habis, dan klinik akan repeat order kembali ke distributor begitu teman-teman. Jadi itu juga bisa menentukan klinik potensi order atau bisa masuk produk kita. Jadi teman-teman lihat dan pantau terus akun media sosial klinik dental atau tempat praktek dokter. Pastikan cek rating dan ulasan pasien. Oke teman-teman, yang selanjutnya untuk bisa menentukan klinik dental atau klinik gigi potensi order bisa masuk produk teman-teman silahkan gali informasi, cari tahu ke asistennya atau ke resepsionisnya tentang daya beli pasien. Nah, kenapa saya bilang daya beli pasien? Setiap area, mau itu istilahnya Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Tangerang, Bogor, bahkan Bekasi begitu teman-teman, daya beli pasien itu akan berbeda-beda. Ada daya beli pasien kelas menengah ke atas, ada daya beli pasien kelas menengah ke bawah. Contoh teman-teman tanya di klinik untuk pemasangan bracket di sini, rata-rata pasien memakai bracket konvensional ataupun sepligating. Jadi jika rata-rata pasien memakai produknya yang produk bracket konvensional, otomatis ya kita bisa bilang kalangan menengah ke bawah. Jadi pasien rata-rata menengah ke bawah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman menanyakan di klinik tersebut, banyak sekali pasien-pasien yang menggunakan bracket sepligating misalkan ya kan, otomatis
pasien tersebut kelas menengah ke atas. Jadi teman-teman ketika sudah tahu datanya, oh ternyata di klinik ini rata-rata pakai konvensional, berarti teman-teman tawarkan bracket konvensional karena pasiennya menengah ke bawah. Jadi ketika teman-teman tahu, oh ternyata di klinik ini banyak juga yang memakai bracket safely gating, otomatis teman-teman bisa tawarkan dua produk, mau itu konvensional ataupun safely gating. Kenapa? Karena kelas menengah ke bawah juga masuk, kelas menengah ke atas juga masuk. Begitu teman-teman. Jadi pastikan teman-teman juga tahu untuk daya beli pasien di klinik. Oke? Oke teman-teman, yang selanjutnya untuk bisa menentukan itu klinik potensi order, jadi teman-teman juga silahkan cari tahu dokter tersebut ketika di klinik dia punya praktek mandiri atau juga praktek di tempat lain. Sebagai contoh, dokter tersebut juga praktek di rumah sakit. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalkan contoh, kalau misalkan dokter-dokter spesialis orto, selain dia punya praktek mandiri atau praktek di klinik yang lain ataupun praktek di rumah sakit, otomatis bisa dibilang dia memang sudah banyak pasiennya juga. Otomatis dokter tersebut sudah dokter-dokter profesional. Jadi sudah banyak pasiennya dan kemungkinan untuk daya beli bracketnya pun akan tinggi. Kenapa? Karena pasiennya pun yang sudah langganan juga banyak, begitu. Jadi teman-teman cari dokter-dokter yang seperti itu, otomatis itu juga bisa masuk kategori dokter untuk potensi order atau klinik potensi order teman-teman. Oke, salah satunya itu. Jadi mungkin itu saja teman-teman video bagaimana teman-teman bisa menentukan klinik-klinik potensi order atau dokter-dokter potensi order. Semoga videonya bermanfaat juga. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Nantikan video-video saya selanjutnya, saya akan bahas edukasi seputar medical representatif atau sales representatif, biar teman-teman yang bekerja di dunia sales akan ada gambaran dan juga bisa memahami video-video yang lengkap. Oke, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.